Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agza Kids. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang serial adab. Tapi sebelum kita memasuki serial adab apa yang akan kita bahas kali ini? Nah kita harus kenalan dulu nih. Adab itu apa sih? Kenapa kita harus beradab? Kenapa kita harus berakhlak? Nah adik-adik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal ahlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Zaman dulu ada yang akhlaknya sudah bagus dan ada akhlaknya yang kurang bagus. Nah, Rasulullah diutus untuk membaguskan seluruh akhlak-akhlak umatnya. Jadi, agar perilaku kita mendapatkan pahala dari Allah dan perbuatan kita sehari-hari mendapatkan ridho manusia, maka kita hidup harus berakhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah adik-adik, langsung saja ke pembahasan materi kali ini, yaitu adab di masjid. Nah sebelum kita memasuki pembahasan adab di masjid, kita harus tahu dulu dong, masjid itu apa sih? Kenapa kita harus beradab di dalam masjid? Ya, adik-adik harus tahu, masjid adalah rumah Allah, tempat kita sholat, tempat kita sujud, tempat kita berdoa, tempat kita meminta. Masjid bukan pasar ramai orang jual beli. Masjid bukan taman bermain, tempat anak-anak berlari-lari. Masjid bukan kebun binatang yang mana suaranya teriakan dan lain-lain. Masjid itu adalah tempat yang harusnya kalian ketika kalian masuk ke dalamnya sunyi, merenungkan, khusyuk, sholat, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah tahu kan apa itu masjid? Yuk kita bahas selanjutnya. Adab di dalam masjid. Yang pertama, di dalam masjid sebelum kita masuk nih ya, sebelum buka pintu, maka yang harus kita perhatikan adalah tubuh kita. Kita harus bersih dari hadas dan najis. Hadas itu apa Kagum? Hadas adalah kita misalnya habis pipis atau kita habis pup, buang air besar, lalu kita belum wudu, maka wudu dulu ya. Wudu dulu, setelah bersih maka kita harus menghilangkan najis yang ada di tubuh kita. Mungkin kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba kejatuhan kotoran burung elang. Wah, kalau burung biasa nggak najis ya, tapi kalau burung elang yang memakan daging, maka itu najis jadinya adik-adik. Atau kita lagi berjalan-jalan, tiba-tiba ada kotoran cicak kena ke pakaian kita, maka kita harus perhatikan dulu nih pakaian kita, sajadah kita, peci atau jilbab kita sebelum masuk ke dalam masjid. Apakah ada kotoran yang menempel? Atau misalnya lagi jalan tiba-tiba nggak sengaja nginjek kotoran kucing, geli banget kan? Maka dari itu sebelum masuk ke dalam masjid, bersihkan dulu tubuh kita dari hadas dan najis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam masjid, kita ucapkan doa dulu. Doa masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ulangi lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sekali lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ulang sekali lagi. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Baru kita masuk ke dalam masjid.
Sebelum masuk jangan lupa dahulukan kaki kanan, karena kita akan memasuki tempat yang suci, tempat yang bersih. Jadi dahulukan kaki kanan. Kalau masuk ke tempat yang kotor seperti kamar mandi, kaki kiri, karena ini masuk ke dalam masjid. Jadi kita ke kanan. Adab selanjutnya, ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang mana kalau kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita duduk, maka kita sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, atau boleh juga diniatkan bersamaan dengan sholat sunnah qobliyah. Misalnya kita masuk ke dalam masjid sholat zuhur, berarti sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk 2 rakaat. Lalu diniatkan juga di dalam hati sekalian sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat. Jadi kalian hanya mengerjakan 2 sholat dengan 2 rakaat. Pahalanya sama dengan kita mengerjakan 4 rakaat. Nah, alhamdulillah, masya Allah ya. Padahal cuma 2 rakaat, tapi karena kita menggabungkan 2 sholat, jadinya 4 rasa 2. Selanjutnya, di dalam masjid kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Quran sambil menunggu sholat berjamaah. Misalnya kita datang azan, lalu kita masuk bingung mau ngapain, udah sholat nih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah boleh dengan berdoa, karena doa di antara azan dan iqamat itu adalah doa yang Allah akan kabulkan, adik-adik. Selanjutnya, boleh juga setelah doa zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh juga membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, adik-adik, setiap perkataan perbuatan kalian, malaikat yang mencatat, nanti Allah akan berikan pahala untuk kalian. Selanjutnya, menjaga ketenangan di masjid. Nah, seperti di awal tadi Kagum udah bilang, masjid itu bukan taman bermain, tempat kita lari sana sini, bukan juga tempat kebun binatang, tempatnya aa teriak-teriak. Aduh ya Allah, Kagum suka ngeliat nih anak-anak kalau masuk masjid itu malah lari-lari, malah teriak-teriak, malah ngobrol kenceng banget. Iya, Kagum tahu karena Kagum suka ngeliatin anak-anak kecil ketika di dalam masjid. Nah, adik-adik sudah tahu kan masjid itu rumah Allah? Maka jagalah ketenangan. Selanjutnya, menjaga ketertiban di dalam masjid. Tadi di awal Kagum juga sudah bilang, masjid itu bukan pasar. Kita nggak boleh jual beli di dalam masjid. Misalnya susu kurma digoreng dadakan. Digoreng dadakan, emang tahu ya. Sayur. Waduh, di dalam masjid ada orang jualan, jadinya rame. Bukannya untuk beribadah, malah jadi jual beli. Atau misalnya kita mau bayar hutang ke teman kita. Ini kemarin aku beli ini ke kamu belum bayar ya, ini utangku. Maka jangan di dalam masjid, keluar dulu dari masjid. Setelah kita keluar baru deh boleh membayar hutang, boleh berjual beli, yang penting di luar masjid. Selanjutnya, menjaga kebersihan di dalam dan di luar masjid. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adik-adik tahu nggak kalau bersih itu indah? Nah, Allah suka tuh sama yang bersih-bersih. Jadi kalau adik-adik ngelihat sampah di dalam masjid, apapun itu, pungut, kantongin. Kalau nggak ketemu tempat sampah, kalau ketemu langsung buang ke tempat sampah. Maka Allah cinta kalian karena kalian mencintai keindahan. Setelah kita selesai untuk sholatkah, untuk ngajikah, atau yang lain, setelah kita hendak keluar masjid, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ulangi, Allahumma
inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Ulangi lagi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Nah adik-adik, demikian adalah adab-adab di dalam masjid. Nah, ketika kita sudah mempelajarinya, materi-materinya kita sudah tahu, pelajarannya sudah tahu, maka tugas kita selanjutnya adalah mempraktekannya. Nah, kalau kita sudah belajar, lalu kita sudah mempraktekannya, yuk ajak teman-teman yang lainnya juga biar tahu. Kita ajak, hey, sebelum masuk masjid, kaki kanan dulu yang masuk, lalu doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah adik-adik, teman-teman, jangan ngobrol di dalam masjid, tidak boleh berjualan, dan tidak boleh mengotori masjid. Masya Allah, dengan begitu insya Allah akan bertambah pula kebaikan kalian, dan pahala akan terus mengalir untuk kalian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.